Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vironia dari kelas 2D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari video sebelumnya. Udah ada pertanyaan. Jawaban pertama, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, metode, asal-usul, dan batasan-batasan pengetahuan ilmiah. Peran filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan ada 5. Yang pertama, relapsi epistemologi. Filsafat ilmu membantu dalam mempertanyakan dasar-dasar pengetahuan ilmiah. Ini mencakup diskusi tentang metodologi ilmiah, kriteria, kebenaran, dan hubungan antara teori dan data empiris. Yang kedua, konsep dan terminologi. Filsafat ilmu mengklasifikasikan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dan sekaligus ambigu, seperti ruang, waktu, dan kehidupan, dan sebagainya. Yang ketiga, etika ilmiah. Filsafat ilmu juga mengeksplorasi aspek etika dalam praktik ilmiah, termasuk tanggung jawab sosial ilmuwan, penggunaan teknologi, dan implikasi etis dari penemuan ilmiah. Misalnya, etika dalam penggunaan data manusia, percobaan klinis, atau pengembangan teknologi baru. Yang keempat, sejarah dan sosiologi ilmiah pengetahuan. Filsafat ilmu melibatkan analisis sejarah pengembangan ilmu pengetahuan dan cara ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, kritis terhadap prejudice dan anti-ilmu. Filsafat ilmu juga berperan dalam membantu membedakan antara ilmu pengetahuan yang selebih dari prosedur ilmu atau anti-ilmu. Jawaban nomor 2, dalam konteks Islam terdapat 4 sumber utama yang dikenal sebagai Al-Ma'ani, Al-Arba'ah, atau 4 sumber hukum, atau juga disebut usul fikih. Keempat sumber ini merupakan landasan utama dalam menentukan hukum-hukum syariat Islam dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril. Kaitan dengan sumber lain, Al-Quran menjadi sumber primer dan utama dalam menentukan hukum-hukum syariat Islam. Yang kedua, As-Sunnah atau hadis. As-Sunnah merujuk kepada ajaran, perbuatan, dan ucapan Nabi Muhammad SAW yang dicatat dalam hadis-hadis. Kaitan dengan sumber lain, As-Sunnah memberikan penjelasan dengan lanjut dan aplikasi praktik dari ajaran Al-Quran. Yang ketiga, Ijma' atau kesepakatan umat. Ijma' merujuk kepada kesepakatan umat Islam yang disepakati secara bulat mengenai suatu masa hukum syariat setelah masa Nabi Muhammad SAW. Kaitan dengan sumber lain, Ijma' mengonfirmasi dengan memperkuat memahamkan dan penerapan hukum-hukum Islam yang ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, kias atau analogi. Kias adalah metode analogi detektif untuk menentukan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ini digunakan ketika tidak ada contoh Al-Quran atau As-Sunnah untuk situasi tertentu. Kaitan dengan sumber lain, kias memberikan kerangka kerja untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam situasi-situasi baru atau kontemporer yang tidak secara langsung terdapat dalam teks-teks utama seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Hubungan antara keempat sumber ini ada 4. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Al-Quran dan Ijma' dan As-Sunnah. Yang ketiga, Al-Quran, As-Sunnah, dan Qiyas. Yang keempat, Ijma' dan Qiyas. Jawaban nomor 3,
Adab atau akhlak dalam konteks menuntut ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang yang sedang belajar. Fungsi adab atau akhlak yang mencakup beberapa aspek utama yang membantu dalam proses pembelajaran dan pengembangan pribadi. Yang pertama, menghormati ilmu dan pengajar. Adab dalam menuntut ilmu meliputi sikap hormat dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, suatu terhadap pengajarnya. Rasa hormat menyadari nilai dan keutamaan ilmu pengetahuan sebagai amanah yang harus dijaga dan dihormati. Penghargaan kepada pengajar, menghormati guru atau dosen sebagai pembawa ilmu, pengetahuan, dan pemimpin dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kesabaran dan ketekunan. Adab menuntut ilmu membutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan belajar. Yang pertama, kesabaran dalam belajar, menerima bahwa proses pembelajaran memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Yang kedua tuh ketekunan, tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan atau ringan tangan dalam memahami konsep-konsep baru. Kedua, keadilan dalam etika belajar. Adab mencakup sikap adil dan etika yang baik dalam belajar dan berinteraksi dengan sesama. Yang pertama, keadilan dalam penilaian. Menilai sesuatu dengan adil dalam berdasarkan bukti dan yang valid. Yang kedua, etika belajar. Menghindari kekurangan atau plagiat, menjaga integritas akademik, dan menghargai dan kekayaan intelektual orang lain. Jawaban nomor 4, menurut saya ilmu itu bebas nilai. Karena dalam konteks umum, ilmu pengetahuan seringkali dianggap sebagai upaya objektif untuk memahami dunia secara rasional dan empiris, yang seharusnya tidak terpengaruhi oleh nilai-nilai subjektif. Pandangan ilmu bebas nilai. Yang pertama, objektivitas dan rasionalitas. Yang kedua, etika dan dampak sosial. Yang ketiga, pilihan penelitian dan prioritas. Contoh konkretnya, pentingnya penelitian dalam bidang teknologi genetika. Penelitian ini mungkin memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam memahami mekanisme genetik. Tetapi penerapannya seringkali menimbulkan pertanyaan etika dan nilai-nilai yang kompleks. Misalnya penemuan teknik cloning dalam membawa manfaat dalam pengobatan, tetapi juga menimbulkan perdebatan tentang etika pengguna pada manusia atau hewan. Baiklah, jawaban nomor 5. Hubungan antara pandangan hidup atau pandangan alam dengan pengembangan dan konsep filsafat ilmu adalah kompleks dan saling terkait. Filsafat ilmu tidak hanya mempertanyakan proses ilmiah, tetapi juga mencari pemahaman yang lebih dalam tentang arti dan implikasi pengetahuan ilmiah dalam konteks yang lebih luas dari perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang diberikan oleh pandangan hidup individu atau kelompok. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.